panjang umur fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa mahbubun, maka panjang umur itu mahbub, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa matlubun, dan diperintahkan oleh Allah. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Wa kullama kana al-umru atwal, dan manakala umur seseorang itu panjang fi ta'atillah, dalam taat kepada Allah, kanatil hasanatu aktsar wa darajat wa arfa, maka kebaikannya pun akan bertambah banyak dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan Allah tinggikan. Dan adapun orang yang panjang umurnya fi ghairi ta'atillah, yang mana panjang umur tersebut bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fabala'un wa syarrun, maka jadinya itu adalah sebagai bala, wa syarrun, dan kejelekan. Kenapa? Dengan sebab tersebut wa taksurus sayyi'at, banyak kejelekannya, banyak dosanya, wa tadha'aful khati'ah, dan juga akan berlipat ganda kesalahan-kesalahannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bisa mengetahui bahwasanya orang yang panjang umurnya digunakan untuk taat kepada Allah itu baik, dan orang yang panjang umurnya tapi kali digunakan untuk taat kepada Allah, maka itu jadinya bala. Nah, jadi kita lihat kepada diri kita, muhasabah kepada diri kita masing-masing. Kita kada perlu melihat kepada orang lain, tapi yang perlu kita lihat adalah diri kita sendiri. Pasti kita semuanya berangan-angan hendak umur panjang. Pasti kita semuanya berkeinginan umur kita terus bertambah. Artinya kada hendak mati ataupun meninggal di waktu muda. Semuanya angan-angan kita seperti itu. Tapi apakah panjang umur kita itu, keinginan kita diberikan umur panjang itu akan membawa keridhaan Allah atau akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala? Jadi yang seharusnya kalau kita hendak menginginkan umur yang panjang, yang perlu kita niatkan di dalam hati adalah bagaimana umur yang panjang ini kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu ya, niat kalau hendak umurnya panjang. Mampu kada umur yang panjang itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita diberikan umur panjang dan nyatanya kita tidak mampu menggunakan waktu tersebut untuk taat kepada Allah, bahkan sebaliknya yang kita gunakan adalah perbuatan maksiat, maka taksurus sayyi'at, akan lebih banyak dosa kita. Umur yang panjang akan menjadi bala buat kita. Umur panjang, dosa lebih banyak. Sedangkan amal kebaikan kita kada bertambah. Kalau dosa kita bertambah kepada Allah, maka murkanya Allah pun akan bertambah. Maka ini bukan suatu hal yang mahbub wa matlubun, bukan suatu hal yang dikehendaki dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umur ini adalah sebagai modal. Umur adalah sebagai modal kita di dalam kehidupan,
supaya kita bisa menambah amal. Orang bahari, orang-orang dahulu umurnya panjang-panjang, amalnya banyak. Ada yang mereka gunakan seumuran itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka makan, setelah buang hajat, ibadah lagi. Ada yang sholat, ada yang bermunajat kepada Allah, ada yang terus sujud terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umat-umat yang terdahulu. Sedangkan kita umurnya pendek. Umurnya umat Nabi Muhammad SAW baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Nah, jadi modal kita itu aja. Di ibarat orang berusaha itu, ibarat orang berusaha, ya secara logikanya semakin ganal modalnya maka semakin besar potensi keuntungannya, dan semakin kecil modalnya maka semakin kecil potensi keuntungannya. Ini secara logika. Orang dulu umurnya panjang, ada 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, maka potensinya beramal itu lebih banyak. Potensinya mendapatkan pahala itu lebih banyak dibandingkan orang yang umurnya 60 tahun, 70 tahun. Nah, jadi kita harus pahami dulu bahwasanya umur ini modal kita untuk mendapatkan keuntungan. Jangan sampai umur yang 60 sampai 70 tahun ini yang kebanyakan Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita sia-siakan begitu saja, kita lewatkan begitu saja, hari-hari tanpa ada faedah yang kita lakukan, dan hari-hari tanpa ada ibadah yang kita lakukan, bahkan sebaliknya yang kita lakukan adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini akan membuat kita rugi dan membuat akan kita menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur, atas nikmat sehat, atas nikmat harta, atas nikmat nafas yang ada pada diri kita. Ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang sudah berlalu kita kadang memiliki lagi. Waktu-waktu yang sudah kita lewatkan tidak akan bisa kita ulang di masa yang akan datang. Hari memang terus berulang, bulan akan terus berulang, tahun akan terus berulang. Tapi tahun yang dahulu, amal kita yang tahun dahulu kadangkala lagi kita miliki. Hendak memiliki hari semalam, karena semalam itu ada waktu kosong kadang kita gunakan untuk ibadah. Hendak beli ke semalam pulang, hendak mengisi kadang-kala. Tahun dahulu bulan Ramadan kita kada sampai beribadah, kada sampai baca Quran. Hendak beli ke Ramadan yang sebelumnya untuk memperbanyak ibadah, maka itu kada ada gunanya. Ada yang kawal untuk membeli ke masa yang lalu. Jadi kalau masa lalu kita gunakan untuk ibadah maka kita beruntung. Masa lalu kalau kita gunakan maksiat kita rugi. Begitu juga kalau masa lalu kita hanya gunakan untuk lalai daripada ingat kepada Allah SWT, juga kita akan merugi. Kata Nabi SAW, laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim lam yazkurullaha fiha. Ahli surga, mereka itu kadang menyesal kecuali atas waktu-waktu mereka yang mereka lewatkan waktu di dunia. Satu saat di dunia kadang mereka gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu yang mulai mereka menyesal. Padahal mereka sudah masuk surga, masih menyesal karena mereka menggunakan waktu di dunia itu kadang maksimal. Ibaratnya masuk aja ke surga,
tapi masih banyak lagi waktu luang nih di dunia, kada gunakan untuk ibadah kepada Allah. Menyesal mereka. Kenapa jadi menyesal? Karena orang ahli surga itu derajat di surga itu kan beda-beda. Pintu surga itu banyak. Ya, ada 8 pintu surga, dan 8 pintu surga ini beda-beda tingkatannya. Semakin tinggi tingkatan surga itu, maka semakin tinggi orang derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan surga yang paling rendah berarti orang yang masuk surga tapi amalnya yang paling rendah. Kawah aja tak banyak sedikit daripada dosanya, akhirnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Menyesal kenapa dulu kada ibadah di dunia sehingga aku bisa naik ke derajat yang lebih tinggi. Kenapa dulu kada ibadah di dunia, maka aku bisa akan naik bersama baginda Rasulullah SAW di Jannatil Firdaus. Apalagi nanti di akhirat ada satu kenikmatan, yang mana kenikmatan itu akan mengalahkan semua nikmat-nikmat yang ada di surga, yaitu nikmat memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang tidak ada lawannya. Kenikmatan surga itu padam semua. Ada artinya lagi nikmat surga ketika orang sudah merasakan nikmat memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang mukmin yang masuk surga, mereka punya jatah untuk memandang Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan wujuhu yawma idzin na'imah ila rabbiha nazirah. Wajah mereka pada saat itu berseri-seri bercahaya karena memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat inilah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling tinggi dirasakan oleh penduduk surga. Sehingga ketika mereka sesudah memandang Allah SWT, diizinkan memandang Allah, kemudian kembali ke tempatnya semula, ke surga, itu apa yang mereka angan-angankan? Yang mereka angan-angankan adalah kembali kapan lagi untuk bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Setelah melihat lagi yang kedua kalinya, diberikan lagi ke surga, berangan-angan lagi kapan lagi bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti keadaan penduduk surga begitu nikmatnya memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memandang zat Allah, Rasulullah kadang lagi balik ke bumi itu, kadang lagi sudah senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mesranya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, karena begitu rasa nikmat yang luar biasa yang tidak bisa kita gambarkan dan mungkin tidak bisa kita rasakan sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah. Tapi apa yang Allah katakan, wahai Muhammad, apa yang engkau rasakan pada saat ini nanti engkau akan rasakan ketika engkau sholat. Rasa nikmat memandang Allah Subhanahu wa taala akan engkau rasakan nanti ketika engkau sholat. Maka Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kewajiban sholat, supaya dengan kewajiban sholat ini kita juga bisa merasakan kenikmatan apa yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Seandainya sampai saat ini kita sholat masih belum merasakan nikmat tersebut, berarti ada yang kurang dalam sholat kita. Ada yang salah dalam sholat kita, ada yang harus kita penuhi, dan ada yang harus kita perbaiki di dalam sholat. Apakah niatnya yang salah? Apakah bacaannya yang salah? Apakah amaliyah batiniyah, amal batinnya yang kurang khusyuk? Jadi amal yang batiniyah dengan amal zahir itu harus sama-sama seimbang, harus sama-sama kuat. Jangan kita mengutamakan amal batin tapi amal zahirnya kita lupakan. Khusyuk sholatnya tapi wudhunya kada bujur.
Khusyuk sholatnya tapi gerakan sholatnya kada bujur, tumainahnya kada bujur, bacaan sholatnya kada benar. Nah, jadi syarat untuk mendapatkan keduanya, amaliyah zahir dan amaliyah batin, yang zahirnya harus disempurnakan dulu. Sudah sempurna yang zahir, maka yang batinnya pun juga harus kita perbaiki sedikit demi sedikit. Nah, sehingga dengan usaha tersebut insya Allah Allah akan berikan sedikit demi sedikit nikmat di dalam ibadah kita. Nah, jadi kembali kepada keadaan penduduk surga. Mereka memandang zat Allah adalah suatu anugerah yang terbesar yang pernah mereka rasakan. Dan juga jangka waktu memandang zat Allah SWT itu berbeda-beda pula. Ada yang 1 jam sekali, ada yang sehari sekali, ada yang 1 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Nah, inilah yang diantara yang membuat ahlul jannah itu menyesal. Kenapa jadi menyesal? Kawannya di dunia itu, kawan akrabnya melihat Allah bisa 1 jam sekali, sedangkan sidin seminggu sekali kawan diberikan jatah. Kenapa? Karena kawannya lebih banyak amalnya di dunia. Sedangkan sidin masuk surga aja, tapi kawan seminggu sekali dia melihat Allah. Bagaimana kalau yang setahun sekali melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi hanya ada nanti kata-kata andai. Andai aku dibolehkan lagi ke dunia, maka aku akan beramal. Andai aku dulu di dunia beramal, kadang malas. Andai aku di dunia rajin bersedekah. Andai aku di dunia rajin puasa. Andai aku di dunia rajin sholat. Andai aku di dunia rajin itu, rajin itu, sebagainya. Hanya ada penyesalan. Dan penyesalan di akhirat itu tidak ada gunanya lagi. Jadi para hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung kita berada fi daril ikhtiyar, darul ikhtiyar, dunia ini darul ikhtiyar, rumah kesempatan kita untuk memilih kedudukan kita nanti di akhirat. Kita hendak memilih di neraka atau di surga, di dunia lah tempat memilih itu. Di akhirat tidak kau milih lagi. Walaupun kita menangis dengan air mata darah, karena awal lagi diberikan ke dunia. Dan sekarang Allah berikan kita kesempatan hidup di dunia sebagai darul ikhtiyar, tempat untuk memilih nasib kita nanti di akhirat, surga atau neraka. Dan juga kalau kita memilih di akhirat kita adalah surga, dan kita punya kesempatan untuk memilih di surga nanti tingkatan yang mana yang kita hendak, tingkatan paling bawah, yang kedua, yang ketiga, keempat, atau yang paling tinggi. Di dunia nih Bang, masa ikhtiarnya kita, masa memilih kesempatan untuk berusaha ya di dunia ini. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita umur, Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita waktu untuk memilih hal tersebut. Jadi jangan sampai waktu yang Allah berikan ini kita lepas begitu saja, kita sia-siakan lewat begitu seharian, kada ada faedahnya. Seharian kada ada kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharian kita sibuk dengan dunia tanpa ada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti kita akan menyesal dengan menyesalnya nanti di akhirat. Wa qad warada annahu taradu 'ala al-insan fi daril akhirah sa'at ayyamihi wa layalihi fi hadhihi al-khaza'in kullu yawmin wa lailatan wa 24 khizana bi'adli sa'atihima. Nanti di darul akhirat yang jumlahnya kita hidup di dunia 24 jam, nanti di akhirat akan ditampakkan oleh Allah setiap jamnya di dunia ini ditampakkan oleh Allah berupa lemari atau kotak-kotak. Jadi di dunia kan seharian itu 24 jam. Maka nanti di akhirat itu ada 24 jam. 24 kotak yang Allah perlihatkan kepada kita. Fayara sa'at allati 'amala fiha bi ta'atillah khizana mamlu'a nuran. Dia akan melihat jam atau saat atau waktu yang dia gunakan untuk taat kepada Allah, maka kotak tersebut dia akan lihat bercahaya.
Wallati amila fi bi ma'siyatillah mamlu'ah zulma. Dan jika di dunia dari jam sekian sampai jam sekian digunakan untuk maksiat, nanti kotak yang dia lihat adalah penuh dengan kegelapan. Wallati lam ya'mal fihi bi ta'atin wa la ma'siyatin yajidu farighah la syai'a fiha. Dan satu waktu ataupun satu jam dia gunakan kada untuk ibadah dan kada untuk taat, maka yang dia lihat nanti kosong tanpa ada sesuatu, kadap-kadap bercahaya kadap. Faya'lum tahassuruhu idza nazara ilal farighah. Maka alangkah besarnya penyesalannya ketika melihat kotak yang kosong tadi. Kayak orang menyesal, meraung-raung, menangis. Ya, begitu menyesalnya, ya Allah, kenapa sampai kosong itu lemari? Kotak amalku kenapa sampai kosong, ya Allah? Berarti aku dulu di dunia kada aku gunakan untuk ibadah. Memaksiat kada, beribadah kada, kosong. Sayang membazir dengan waktu kita. Jadi melihat kotak yang kosong aja sudah besar penyesalannya. Apalagi wa amal lati yajiduha mamlu'atan zulma. Apalagi kalau dia dilihatkan kepada lemari yang mana lemari tersebut dia lihat penuh dengan kegelapan. Falau qudiya alaihi ayyamuta 'inda an-nazar ilaiha min al-asaf wal hasar lamata. Seandainya qudiya alaihi, ditakdirkan kepadanya kematian di akhirat nanti, kalau masih ada kematian, maka dia akan meninggal dunia ketika melihat amal ataupun kotak yang kosong tadi dipenuhi dengan kegelapan. Saking menyesalnya, ya, saking takutannya, saking merasa ruginya, meninggal hanya dengan melihat kotak kosong tadi. Seandainya ada kematian, meninggal dengan sebab penyesalannya. Itu luar biasa. Tapi ghairu annahu la mauta fil akhirah. Tapi di akhirat itu tidak ada kematian lagi. Kayak apapun penyesalannya kita, maka penyesalan tidak akan membuahkan hasil. Di dunia ini kita mungkin pernah menyesal di dunia ini, tapi kada pernah kita penyesalan kita mengulah kita sampai pingsan, itu kada pernah. Penyesalan kita sampai membuat kita meninggal, kada pernah. Kalau di akhirat, ya, kalau seandainya di dunia itu meninggal gara-gara melihat kotak kosong, tapi di akhirat kada ada kematian lagi. Nah, ini adalah sebagai nasihat dan pengingat untuk kita. Artinya nih, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka gunakanlah waktu kita untuk memilih tempat kita nanti yang terbaik di akhirat. Jangan sampai kita termasuk orang yang diceritakan di dalam kitab ini, orang yang begitu besar penyesalannya hanya gara-gara melihat kotak kosong, hanya melihat dengan gara-gara kotaknya dipenuhi dengan kegelapan. Fal amil bi taatillah ayakuna fiha farahan muqtaditan 'ala dawam. Orang yang beramal taat tentunya dia akan menyaksikan kotak tersebut dengan penuh cahaya, maka begitu bahagia, begitu gembira, berseri-seri wajahnya, berterusan dia rasakan kegembiraan tersebut. Wal amil bi ma'siyatillah tarahun maghmumun la yazalu yazdadu wa ghammuhu ila ghairi nihayah. Dan orang yang berbuat maksiat nanti di dunia, di akhirat pun dia akan rasakan penyesalan yang tidak ada akhirnya. Jadi penyesalan itu bukan hanya satu saat saja, penyesalan bukan hanya 1 jam 2 jam, penyesalan yang tidak ada akhirnya. Ini yang mengolah orang itu, ya, trauma banget. Penyesalan yang ada akhir. Kalau bahagia, bahagia selamanya. Kalau menyesal, menyesal selamanya. Ghairi nihayah. Fakhtar li nafsik, kata Imam Abdul Haddad, pilihlah untuk dirimu, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Madum tafidal ikhtiar, mumpung engkau masih berada di dunia, yang mana dunia adalah tempat ataupun kesempatan untuk masih bisa memilih keadaan kita nanti di akhirat. Ma yang fa'uha wa yarfa'uha,
apa yang memberikan manfaat dan mengangkat derajat orang tersebut. Fa innaka law qad mutta kharajal amru min ghairi ikhtiyar. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka kada kawa berikhtiar lagi. Kalau sudah meninggal dunia, kada kawa berusaha lagi. Ya, kalau kita sudah meninggal dunia, hanya ada penyesalan. Kalau kita sudah berbuat maksiat, kalau kita beramal soleh, maka kita akan bergembira. Itu kita hanya menerima balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang jelas sudah kita ceritakan bahwasanya kematian itu tidak mengenal umur. Kematian tidak mengenal orang itu sehat atau sakit. Karena untuk meninggal dunia kada harus tua, dan untuk meninggal dunia kada harus sakit. Banyak orang sehat yang meninggal dan banyak orang yang muda meninggal dunia. Jadi kita disuruh untuk terus siaga, untuk terus siap-siap menghadapi kematian tersebut. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya aku memakan nasi, makan roti, aku kada yakin roti itu kukunya, ya, aku kada yakin roti itu bisa kukunya, karena bisa saja Allah SWT mengambil nyawaku ketika aku hendak mengunyah roti tersebut. Ini saking takutnya Nabi SAW dengan kematian tersebut. Jadi antara makan dengan mengunyah itu kan sangat dekat. Jadi Nabi kada meyakini kalau sesudah makan roti bisa mengunyahnya. Karena bisa saja kata Rasulullah, sebelum mengunyah diambil Allahnya nyawa kita, sampai ajal kita kada mengunyah lagi. Jadi kita janganlah terlalu berangan-angan hidup akan 10 tahun akan datang, hidup 20 tahun lagi, hidup 100 tahun lagi. Kalau kita hidup 100 tahun lagi, berangan-angan kayak itu namanya tulul amal. Akhirnya kita akan menunda amal ketika kita dunia. Berarti kena jagin bersedekah masih panjang ya waktunya. Kena jagin sembahyang, kena masih ada waktunya. Kena jagin taubat, masih ada aja waktu. Kena umur 50 aja tuh rajin beribadah, umur 60 aja banyak kita taubat lawan Allah. Iya kalau umur kita sampai ke sana. Kalau umur kita hanya berniat umur 60 tahun lagi, esoknya sudah meninggal dunia, apa kabar? Ya, maka kada tawa lagi kita. Ya, hanya penyesalan aja lagi. Nauzubillah min dzalik. Bisa. Belum. Sampai sabar ya. Sampai sabar. Man za'ama minan nasi annahu yuhibbu طول البقاء في الدنيا ليستكثر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى فإن كان مع ذلك حريصا عليها ومشمرا فيها ومجانبا لما يشغل عنها من أمور الدنيا فهو بالصادقين أشبه. Barang siapa man za'ama minan nas, barang siapa di antara manusia yang ingin panjang umurnya, ingin lama hidup di dunia, tapi tujuannya untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia termasuk orang yang shadiqin, orang yang benar niatnya, orang yang benar niatnya. Kemudian wa in kana mutakasilan anha wa musawwifan fiha a'ni al-a'mal as-salihah fa huwa minal kadhibin. Dan orang yang hendak umurnya panjang, hendak lawas di dunia, tapi bermalas-malasan beribadah, kulir-kuliran taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, li'anna min ahabbi ayyabqa li ajli syai'in wajada fi ghayatil hirs ala dzalika syai' makhafatan ayyafutahu wa yuhalu bainahu wa bainah fahuwa minal kadzibin, maka dia termasuk orang yang pendusta. Nah, kita ini hendak umur panjang, hendak beramal soleh tapi bermalas-malasan. Umur hendak panjang, umur hendak panjang, amal hendak banyak, derajat hendak tinggi,
hendak nanti digolongkan bersama golongannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi di dunia malas-malasan ibadah. Di dunia waktu yang kita diberikan Allah disia-siakan, maka kata Imam Haddad, bahwa minal kadzibin, dia termasuk orang yang pembohong niatnya, pembohong amalnya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang shadiqin, orang yang benar niatnya, orang yang benar amalnya, orang yang benar keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah permudahkan kepada kita semuanya untuk bisa mengisi waktu umur-umur kita yang sisa ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umur kita yang telah lalu, yang sudah lewat, yang kita gunakan untuk maksiat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan waktu yang lalu yang kosong yang tidak kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, mudah-mudahan Allah ganti dengan amal ibadah, mudah-mudahan Allah ganti dengan hasanat, kebaikan-kebaikan yang nanti bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang akan datang Allah mudahkan kita untuk mengisi waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk mengisi waktu-waktu tersebut dengan hasanat, kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan taat kita, amal ibadah kita bawa nanti bisa kita bawa sampai kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah akhiri kehidupan kita dalam keadaan baik, mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ala hazin wal bin salihah wa ala ma rasul wa ala ma sallallahu alaihi wasallam.